Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Maufiatima dengan NIM 240100000205 dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab-mazhab hukum. Apa itu mazhab-mazhab hukum? Yaitu kumpulan pemikiran para ahli hukum yang memahami dan menjelaskan konsep hukum dan berbagai perspektif. Setiap mazhab memiliki fokus, ciri khas, dan tujuan yang berbeda yang mencerminkan pandangan mereka tentang hukum, sumbernya, dan bagaimana seharusnya diterapkan. Berikut adalah penjelasan tentang 6 mazhab hukum. Yang pertama, mazhab formalistis, yaitu aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menekankan pada bentuk struktur hukum, memisahkannya dari nilai-nilai moral dan sosial. Mereka percaya bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan objektif tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau moral. Fungsinya untuk menciptakan hukum yang pasti, terstruktur, dan dapat diprediksi. Yang ditokohi oleh Hans Kelsen, John Austin, dan analytical jurisprudensi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pemisahan hukum dan moral. Hukum dan moral adalah dua bidang terpisah yang tidak boleh dicampurkan. Hukum harus diterapkan berdasarkan aturan yang tertulis, tanpa mempertimbangkan apakah aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral atau tidak. Yang kedua, penekanan pada aturan hukum. Aturan hukum dianggap sebagai sumber utama hukum, dan interpretasi hukum dilakukan secara literal. Yang ketiga, sistem hukum dan logis dan tertutup. Sistem hukum dianggap sebagai sistem yang logis dan tertutup, di mana setiap kaidah hukum dapat ditelusuri kembali ke kaidah yang lebih tinggi. Sumber mazhab formalistis. Sumber utama dalam mazhab ini adalah teks hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Cara penerapan mazhab formalistis yaitu menekankan pada kepastian hukum dan kejelasan aturan. Contohnya, dalam sistem hukum perdata seperti di Indonesia, di mana hukum tertulis menjadi sumber hukum utama. Kedua yaitu mazhab sejarah dan kebudayaan. Definisi aliran ini berpendapat bahwa hukum dalam konteks bukanlah sekedar aturan yang statis, melainkan produk dari perkembangan sejarah dan budaya suatu masyarakat. Berfungsi untuk membantu memahami bagaimana hukum berkembang dan berubah seiring waktu, serta nilai-nilai budaya memengaruhi hukum. Ditokohi oleh Friedrich Karl von Savigny dan Sir Henry Maine. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, penekanan pada sejarah. Mazhab ini menitikberatkan pada studi sejarah untuk memahami evolusi hukum dan bagaimana telah berkembang seiring waktu. Yang kedua, peran budaya. Mazhab ini menekankan pada pengaruh budaya dalam membentuk hukum, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi masyarakat. Dan yang ketiga, interpretasi kontekstual.
Hukum diinterpretasikan dalam konteks sejarah dan budaya yang spesifik dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan budaya yang relevan. Sumber mazhab sejarah dan kebudayaan. Sumber hukum dalam mazhab ini meliputi teks hukum, catatan sejarah, antropologi budaya, dan studi etnografi. Penerapannya dalam sistem hukum yang mengakui peran sejarah dan budaya dalam membentuk hukum, seperti dalam sistem hukum adat, di mana hukum berkembang secara organik dari nilai-nilai tradisi masyarakat. 3. Mazhab utilitarianisme, yaitu mazhab ini berfokus pada manfaat dan kebahagiaan yang dihasilkan oleh hukum. Dengan kata lain, tindakan yang dianggap benar adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Fungsinya untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efisien, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan penderitaan. Ditokohi oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Ciri-ciri prinsip utilitas. Hukum diukur berdasarkan manfaat dan kebahagiaan yang dihasilkan dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, konsekuensialisme. Mazhab ini menilai hukum berdasarkan konsekuensinya, bukan pada niat atau tujuan pembuat hukum. Ketiga, keadilan distributif. Mazhab ini menekankan pada keadilan distributif dengan memastikan bahwa manfaat hukum didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Sumber mazhab utilitarianisme. Hukum dalam mazhab ini meliputi teks hukum, data statistik, dan studi empiris yang dapat menunjukkan dampak hukum terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk penerapannya, mazhab ini diterapkan dalam sistem hukum yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat dan efisien, seperti dalam sistem hukum yang menggunakan pendekatan ekonomi dalam pengambilan keputusan hukum. 4. Mazhab sosiologisal jurisprudensi, yaitu menekankan pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Aliran ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekedar kumpulan aturan tertulis, tetapi juga merupakan produk dari interaksi sosial, budaya, dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Fungsinya untuk membantu memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial. Ditokohi oleh Ross Joy Pound and John Reusch dan Oliver Wendell Holmes Jr. Ciri-cirinya yang pertama, interaksi hukum dan masyarakat. Mazhab ini menekankan pada hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, dengan melihat bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan bagaimana hukum dapat dipengaruhi perilaku masyarakat. Yang kedua, penekanan pada fungsi sosial hukum. Mazhab ini berfokus pada fungsi sosial hukum, dengan melihat bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, seperti menyelesaikan konflik, menjaga ketertiban
ketertiban, dan melindungi hak-hak individu. Yang ketiga, pendekatan empiris. Mazhab ini menggunakan pendekatan empiris untuk mempelajari hukum dengan mengumpulkan data tentang bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana hukum berinteraksi dengan faktor-faktor sosial. Sumber mazhab sosiologisal jurisprudensi. Sumber hukum dalam mazhab ini meliputi teks hukum, data statistik, studi antropologi, dan penelitian sosiologi. Cara penerapan mazhab ini dalam sistem hukum yang menekankan pada peran hukum dalam masyarakat, seperti dalam sistem hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam interpretasi hukum dan pengambilan keputusan hakim. 5. Mazhab realisme hukum. Definisinya yaitu hukum menekankan pada perilaku hakim dalam penerapan hukum. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan Yang nomor 5 ada mazhab realisme hukum, yaitu hukum yang menekankan pada perilaku hakim dalam penerapan hukum. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan formalis yang terlalu menekan pada teks hukum secara literal. Fungsinya untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dengan melihat bagaimana hakim menginterpretasikan hukum dan bagaimana faktor-faktor pribadi dan sosial mempengaruhi keputusan hakim. Ditokohi oleh Oliver Wendell Holmes, Jr., Carl Llewellyn, dan Jerome Frank. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, peran hakim. Mazhab ini menekankan pada peran hakim dalam membentuk hukum. Dengan melihat bagaimana hakim menginterpretasikan hukum dan bagaimana keputusan hakim dapat mempengaruhi hukum di masa depan. Yang kedua, pendekatan empiris. Mazhab ini menggunakan pendekatan empiris untuk mempelajari hukum dengan mengamati perilaku hakim dan menganalisis keputusan hakim untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Yang ketiga, yaitu skeptisisme terhadap teks hukum. Mazhab ini skeptis terhadap teks hukum dengan percaya bahwa teks hukum tidak selalu memberikan jawaban yang pasti dan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menginterpretasikan hukum. Sumber mazhab realisme hukum. Dalam mazhab ini meliputi catatan pengadilan, studi tentang perilaku hakim, dan analisis putusan hakim. Penerapan mazhab ini diterapkan dalam sistem hukum yang menekankan pada peran hakim dalam membentuk hukum, seperti dalam sistem hukum yang menggunakan sistem common law, di mana keputusan hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dan yang keenam, mazhab positivisme hukum, yaitu penekanan pada aturan hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan moralitas atau keadilan. Mereka percaya bahwa hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang berdaulat dan didukung oleh sanksi. Berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, dengan fokus pada aturan yang jelas dan terstruktur.
Mereka percaya bahwa hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan menjaga stabilitas sosial. Ditokohi oleh Hans Kelsen dan John Austin. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, fokus pada aturan tertulis. Positivisme hukum sangat mengagungkan hukum tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Mereka percaya bahwa hukum yang tertulis memberikan kepastian dan dapat diinterpretasikan secara objektif. Yang kedua, pemisahan hukum dan moral. Positivisme hukum memisahkan secara tegas antara hukum dan moral, dengan menyatakan bahwa hukum tidak harus adil atau moral. Mereka berpendapat bahwa hukum adalah sistem yang terpisah dari nilai-nilai moral dan bahwa tugas hukum adalah untuk menerapkan aturan yang berlaku terlepas dari moralitasnya. Dan yang ketiga, penekanan pada kekuasaan. Dalam menciptakan hukum, mereka percaya bahwa hukum adalah hasil dari keputusan yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat. Sumber mazhab positivisme hukum adalah aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Cara penerapan yaitu fokus pada aturan tertulis dan pemisahan hukum dari moral dilihat dalam berbagai aspek dan interpretasi hukum hingga penegakan hukum. Kesimpulannya yaitu mazhab-mazhab hukum memberikan berbagai perspektif tentang hukum yang membantu kita memahami kompleksitas dan dinamika hukum dalam masyarakat. Setiap mazhab memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, yang mencerminkan nilai-nilai konteks sosial yang berbeda. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.